Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita belajar akidah akhlak dengan judul Jangan bersikap egois dan jangan berkata kasar. Nah, apa itu egois? Yakni sifat yang hanya mementingkan diri sendiri disebut egois. Sifat egois adalah akhlak yang tercela. Kita tidak bisa hidup sendirian di dunia ini ya. Kita hidup membutuhkan orang lain. Untuk itu, kita harus saling membantu. Ciri-ciri perilaku egois yakni maunya menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain, sering menyakiti hati, tidak mau dinasehati dan tidak suka menolong orang lain. Orang yang egois akan dibenci oleh orang lain sehingga tidak akan mempunyai banyak teman. Sifat seperti ini harus dihindari ya. Cara menghindari sifat egois yakni biasakan mengalah untuk kebaikan, jauhi sifat marah, menghargai pendapat teman, mau membantu orang lain dan berdoa ya. Nah, ini ada contoh perbuatan ya. Coba dipilih mana yang termasuk egois, mana yang tidak egois. Aku selalu duduk di depan, tidak mau bergilir tempat duduk. Ini termasuk egois ya teman-teman. Aku selalu bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Ini contoh tidak egois. Aku anak yang pintar, tidak mau duduk dengan orang yang bodoh. Ini termasuk perbuatan egois ya. Nah, yang kedua yakni menghindari berbicara yang kasar. Pernahkah kalian melihat orang yang marah? Tentu sering ya. Orang yang sedang marah biasanya kata-katanya menyakitkan hati, bicaranya kasar, dan suka mengumpat. Mengumpat yaitu berbicara yang kotor ya. Anak yang baik selalu berhati-hati dalam berbicara dan berbuat. Ia tidak mau berkata yang sia-sia. Ia selalu menjaga lisannya supaya tidak berkata yang kasar dan menyakitkan ya. Dalam berbicara, kita harus mencontoh perbuatan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana perbuatan tersebut ya? Bagaimana tutur kata Rasulullah SAW saat berdakwah dengan kaum kafir Quraisy? Tentunya tidak dengan suara atau berkata kasar dan mengumpat ya. Apa yang menyebabkan orang kaum kafir Quraisy masuk Islam? Yakni dengan perkataan Rasulullah yang sopan, ramah, lemah lembut, dan tidak berbicara dengan keras. Apa yang terjadi jika berdakwah dengan ucapan yang keras dan kasar? Tentunya tidak ada yang mau mengikuti dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, mari kita baca ayat Al-Quran di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yani artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Quran surat Al-Humazah 104 ayat ke-1. Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Karena perkataan ini sangat dilarang oleh Rasulullah ya. Barang siapa yang gak beriman kepada Allah SWT pada hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam, jangan mengumpat ya. Contoh berkata kasar antara lain memanggil orang dengan berteriak, menyebut orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikkan, mencela, menghina, melaknat dan fitnah, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor dan kasar ya. Selalu berkata lemah lembut, sopan dan ramah. Kita harus bisa menghindari berkata kotor dan kasar supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT ya. Kalian suka nggak kalau kita disayang Allah SWT dan Rasulnya? Pasti sangat suka sekali ya. Nah, maka kita pun juga harus belajar ya. Cara menghindari berkata kasar: 1. Belajar bersabar. 2. Belajar
berkata yang sopan. 3. Bergaul dengan teman-teman yang baik. 4. Sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Nah, ini contoh perbuatan yang berkata baik dan berkata kasar ya. Yuk kita pelajari ya. Nah, yang dicentang ini adalah perbuatan yang baik karena selalu meminta maaf ketika berbuat salah. Selanjutnya, kepala Arif tidak berambut, maka dia dipanggil si gundul. Ini termasuk perbuatan yang kasar ya. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai perbuatan yang tercela, yakni tidak bersikap egois dan tidak berkata kasar. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.